Saya dengan Dr. Surya Wijaya, spesialis penyakit dalam dari bagian penyakit dalam, saat ini berpraktik di Rumah Sakit Royal Taruma. Jadi asam urat itu sebetulnya adalah komponen normal yang ada di dalam badan kita. Dia adalah hasil metabolisme sampingan dari pemecahan protein dan asam amino yang mengandung purin. Jadi sebetulnya badan kita secara normal ini ada asam urat. Dok, kondisi asam urat tinggi itu seperti apa sih? Dan bagian tubuh manakah yang paling rentan terkena asam urat? Terkena asam urat itu maksudnya asam uratnya tinggi atau juga bisa terjadi radang di sendi pada asam urat. Kalau asam urat di dalam darah kita tinggi, ya seringkali sih tidak ada keluhannya ya. Tapi seringkali yang kita kenal dengan penyakit asam urat pasti adalah radang di sendi. Sendi yang paling sering kena asam urat itu satu, jempol kaki. Yang kedua, di pergelangan kaki. Yang ketiga, di lutut. Lalu yang keempat, di siku tangan. Ya, itu adalah tempat-tempat yang paling sering dideposit oleh kristal-kristal asam urat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sendi-sendi yang lain pun bisa terkena. Dok, apakah telapak kaki yang sering sakit merupakan gejala dari asam urat? Oke, kalau di telapak kaki sebetulnya relatif jarang ya, karena deposit kristal asam urat itu jarang di telapak kaki. Di telapak kaki lebih sering ada peradangan pada selaput ototnya, atau kita sering bilang plantar fasciitis. Nah, ini mungkin salah satu yang dapat kita pikirkan juga sebagai diagnosis banding pada pasien-pasien dengan nyeri kaki. Kalau pada pasien dengan asam urat, biasa dia cukup khas, nyerinya itu di sendi jempol atau di pergelangan kaki atau tumit belakang. Dok, apa saja makanan atau minuman yang harus dihindari penderita asam urat? Kita harus menghindari makanan-makanan yang tinggi purin, tinggi kadar asam urat, terutama biasanya dari daging-dagingan, daging merah terutama. Sapi, kambing, ya. Lalu juga mungkin makanan-makanan laut, seafood seperti udang, kerang, kepiting, ya. Nah, ada beberapa minuman yang harus dihindari, terutama minuman beralkohol. Lalu juga minuman-minuman yang banyak berperisa atau minuman-minuman manis, minuman yang tinggi fruktosa, jus, sirup, dan yang lainnya, karena ini semua akan meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh kita. Dok, apa saja komplikasi asam urat jika tidak segera ditangani? Oke, komplikasi yang tadi paling sering terjadi itu adalah di sendi. Ini yang paling nyata dan paling sering dikeluhkan oleh pasien. Tapi asam urat ini juga bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Misalnya, kalau kristal ini terdeposit di ginjal, dia bisa menjadi batu di ginjal. Lalu juga gejala yang sering tidak kita rasakan adalah asam urat ini menyebabkan peradangan di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita itu lebih gampang terjadi deposit-deposit dari lemak, asam urat, dan juga sel yang kemudian menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Nah, ini yang sebetulnya paling jelek. Kenapa? Dia bisa meningkatkan resiko penyakit jantung maupun penyakit stroke. Kalau yang dua ini kan sebetulnya nggak terlalu fatal, tapi kalau yang satu ini bisa fatal akibatnya. Dok, kapan sebaiknya penderita asam urat harus konsultasi ke dokter? Kalau pengobatan asam urat, kalau terjadi nyeri pada sendi, biasanya pasien itu kurang bisa menahan sakitnya karena memang sakit sekali dan akan datang ke dokter. Nah, kalau kita tanpa keluhan tapi asam urat kita cenderung tinggi, mungkin kita bisa coba dulu merubah pola makan kita, merubah pola diet kita, dan kita monitor kadarnya. Kalau sudah merubah pola makan dan pola hidup tetap kadar asam urat dalam darah tinggi, mungkin ada saatnya kita harus konsultasi ke dokter, karena tadi untuk menghindari komplikasi jangka panjang yang dari jantung ataupun resiko stroke-nya tadi. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.